Al-Farabi menduduki posisi yang sangat istimewa di jajaran para filosof Muslim. Terbukti pemikirannya masih mengilhami pemikiran filsafat lainnya. Masiknon memuji Al-Farabi sebagai pemikir Muslim pertama yang setiap kalimatnya bermakna. Bahkan, Ibnu Khulkan memujinya sebagai filosof Muslim yang tidak mungkin tertandingi derajat keilmuannya. Ia telah berhasil merekonstruksi bangunan ilmu logika yang telah diletakkan pertama kali oleh Aristoteles. Bila Aristoteles yang telah berjasa memperkenalkan ilmu logika dan mendapat sebutan sebagai guru pertama, maka Al-Farabi atas jasa besarnya mengkombinasikan filsafat Plato dan Aristoteles ia layak disebut sebagai guru kedua atau Al-Muallim Ats-Tsani. Julukan guru kedua yang disematkan kepada Al-Farabi antara lain dengan alasan, pertama, sangat menonjol dalam ilmu logika yang menjadi pondasi semua cabang ilmu, terutama ilmu filsafat dan logika yang dibangun Aristoteles yang kemudian dijelaskan kembali dalam karyanya Fil Ibarot. Penguasaannya terhadap ilmu logika dalam usia yang relatif sangat muda, bahkan mampu mengungguli gurunya Abu Bishr Mata bin Yunus yang kala itu termasuk orang termasyhur di bidang logika di Baghdad. Kedua, Al-Farabi filosof terbesar setelah filosof Yunani yang berhasil mengharmoniskan pemikiran-pemikiran Aristoteles dan Neoplatonis. Ketiga, kepiawaiannya menyusun rambu-rambu pengetahuan filsafat sehingga mudah dikaji orang-orang sesudahnya, telah ia tuangkan dalam kitab Insaul Ulum. Kitab tersebut berisi 5 bab dengan kategori berbeda yaitu ilmu lisan yang membahas lafadz dan pedoman pengambilan dalil bayani, ilmu mantik atau silogisme, ilmu pendidikan, ilmu jiwa dan teologi serta ilmu fiqh dan ilmu kalam. Dalam kitab tersebut sebagaimana Aristoteles yang membuat rumusan filsafat dan bisa dimengerti dengan sistematis oleh orang-orang setelahnya. Dalam Insaul Ulum Al-Farabi menjelaskan beberapa kategori ilmu dan urutan mempelajarinya. Definisi filsafat menurut Al-Farabi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada, termasuk menyingkap tabir metafisika penciptaan. Al-Farabi menuangkan pemikiran filsafat penciptaan dalam karyanya yang dimulai dengan pembahasan tentang Tuhan sebagai sebab pertama, menunjukkan keseriusannya menyingkap tabir gelap pemikiran filsafat metafisika. Tuhan menurutnya sebab pertama dari semua wujud yang ada di jagat raya ini, sama dengan konsep Tuhan menurut mazhab Aristoteles bahwa Tuhan maha hidup, azali dan abadi, tiada yang paling awal darinya dan tiada yang paling akhir selainnya, tidak memerlukan iradah, karena Tuhan telah sempurna. Al-Farabi sependapat bahwa alam ini baru ada, yang terjadi dari tidak ada menjadi ada, ini sama dengan pendapat Al-Kindi, berbeda dengan konsep filsafat metafisikanya Plato yang dikonsepsikan dengan alam ide. Plato hendak mengingkari sifat wujud Tuhan dalam mensucikan Tuhan, karena apabila Tuhan mempunyai sifat maka Tuhan tidak berbeda dengan wujud yang lain. Al-Farabi mengartikan alam ide dari segi kekekalannya mirip dengan alam akhirat. Dalam perjalanan alam ide Plato ini kemudian dihidupkan kembali oleh Plotinus, yang kemudian lebih masyhur dikenal dengan nama Neoplatonis. Al-Farabi memandang wujud yang ada merupakan mata rantai wujud abadi yang memancar dari wujud tunggal, kekal dan abadi. Penciptaan jagat raya ini terjadi dalam 10 masa secara bertingkat, masing-masing membentuk bidang wujud tersendiri, langit, bintang dan seterusnya, pada tingkat ke-10 terhenti. Bila ditelisik hingga jauh pemikiran Al-Farabi akan kita dapati samudera keilmuannya yang sangat luas bagai lautan yang tak bertepi. Untuk itu video ini hanya akan mengulas secara kritis tentang filsafat metafisika penciptaan alam, konsep akal, dan wahyu yang berhubungan dengan kenabian serta ditambahkan dengan konsep negara, kesemuanya mempunyai kaitan yang sangat erat satu dengan lainnya.
Adapun tujuannya adalah supaya kita mendapatkan pemahaman yang integral dan menyeluruh antara hubungan akal dalam filsafat Al-Farabi dengan filsafat kenabian dan filsafat hidup sosial dalam bernegara. Biografi singkat Al-Farabi. Nama aslinya Abu Nasr Muhammad bin Larhan Ibnu Uzalak Al-Farabi, lahir di kota Wesij tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi, tepatnya selisih 1 tahun setelah wafatnya filosof muslim pertama yaitu Al-Kindi. Ayahnya dari Iran menikah dengan wanita Turki, kemudian ia menjadi perwira tentara Turki. Atas dasar itulah Al-Farabi dinasabkan sebagai orang Turki. Karir pemikiran filsafatnya dalam menjembatani pemikiran Yunani dan Islam sangat gemilang, sehingga gelar sebagai guru kedua layak disematkan. Diriwayatkan telah belajar logika di Baghdad dari para sarjana Kristen Yuhana ibn Haylan dan Abu Bisir Mata. Perlu dicatat bahwa Baghdad saat itu termasuk pewaris utama tradisi filsafat dan kedokteran di Alexandria. Pertemuan dan pergumulan pemikiran di Baghdad nantinya menjadi konektor pemikiran Al-Farabi yang meramu filsafat Islam dengan filsafat Yunani Neoplatonis. Al-Farabi dalam perkembangannya juga tercatat sebagai guru Yahya Ibnu Adi, seorang penerjemah Kristen Nestorian, sebagai tokoh logika Ibnu Al-Sarraj. Al-Farabi meninggalkan Baghdad menuju Aleppo, kemudian ke Kairo dan menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus, tepatnya pada bulan Rojab pada tahun 339 Hijriah atau Desember tahun 950 Masehi. Filsafat metafisika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah. Tetapi bila dikejar pada pertanyaan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana prosesnya Tuhan yang Maha Tunggal itu menciptakan jagat raya menjadi beragam, karena hal ihwal penciptaan secara detail tidak pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis, karena kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Bagi filosof, memandang proses penciptaan semesta tak cukup puas dengan sekedar kata percaya dan akhirnya berpikir mencari rujukan karya-karya filosof Yunani sebagai tangga bantu dan sarana untuk menjawabnya secara rinci dan logis serta sistematis. Dunia filsafat menyoal penciptaan dan terdapat dua pendapat tentang penciptaan. Pandangan para filosof Yunani umumnya menyatakan bahwa alam semesta dengan segala pernak-perniknya yang ada ini tidak diciptakan dari bahan tertentu bentuknya, melainkan dari ketiadaan. Tuhan menyelenggarakan penciptaan dengan tidak memakai bahan apapun, melainkan dari ketiadaan. Dengan hal ini berarti alam semesta adalah suatu dari pihak Tuhan. Sedangkan pandangan lain menyatakan bahwa alam ini diciptakan dari materi awal yang bersifat abadi. Alam ini tidak dicipta dari tiada melainkan ada sejak Tuhan ada. Mustahil Tuhan ada namun tanpa ciptaan, meski secara prioritas waktu berdekatan, namun Tuhan harus dipandang sebagai pencipta. Mengawali filsafat versi Al-Farabi, mungkin akan lebih mudah dimengerti bila dilihat melalui tangga filsafat metafisika Neoplatonisme. Keduanya mempunyai kedekatan dalam pola pikirnya. Menurut Plato, di balik wujud alam ini, ada alam ide yang kekal dan abadi. Ide-ide abadi tersebut bersifat non-material, bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Dunia ide adalah dunia kekal dan abadi, sementara yang tampak di dunia ini adalah dunia bayang-bayang dari dunia ide yang abadi tersebut. Dunia ide tetap ada dan kekal meskipun dunia bayangannya musnah. Seperti manusia ini akan musnah tetapi dunia ide manusia akan abadi selamanya. Dengan pemikirannya yang selalu berkaitan dengan ide ini, menunjukkan bahwa Plato termasuk aliran filsafat idealisme. Untuk mendapatkan pemahaman mendalam, Al-Farabi telah membaca karya metafisika Aristoteles ratusan kali, tapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Kemudian memutuskan untuk menjelaskan kembali konsep metafisika penciptaan alam dari wujud tunggal yang abadi dengan penjelasan yang lebih detail dan sempurna. Menurut Al-Farabi, alam tercipta melalui pelimpahan atau emanasi. Disinilah nampak sekali pengaruh Neoplatonisme terhadap pemikiran metafisika Al-Farabi, dan dapat disimpulkan bahwa alam ini berasal dari zat yang maha tunggal, kekal dan suci melalui pelimpahan atau emanasi. Argumen Al-Farabi dalam penciptaan alam semesta diawali dengan wujud tunggal yang mesti ada, yaitu wujud Tuhan, kemudian melimpah menghasilkan sesuatu. Argumen lain yang dijadikan dasar oleh Al-Farabi adalah keteraturan alam dan tata letaknya yang sangat teratur seperti anggota tubuh yang bekerja sesuai fungsinya. Hal ini menunjukkan alam tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dari wujud tunggal. Emanasi semua wujud pada dasarnya berasal dari wujud yang satu dan menciptakan wujud lain, terjadi dalam bentuk tunggal dan bertingkat secara mekanis yang melahirkan alam beraneka ragam. Menurutnya akal murni berpikir tentang dirinya yang menghasilkan wujud pertama yaitu Tuhan sebagai akal yang berdaya pikir tentang dirinya. Dari daya pemikiran Tuhan yang besar dan hebat itulah timbul substansi menghasilkan wujud materi berupa langit, bintang, Saturnus, Jupiter, Mars, matahari, Venus, Merkurius dan bulan. Pada langkah ke-10 dayanya sudah melemah dan tidak mampu lagi beremanasi. Begitulah mata rantai emanasi berlangsung. Langkah ke-10 ini mengatur dunia fana dan ruh-ruh manusia serta 4 unsur materi pertama dalam bentuk yakni air, tanah, api, udara. Selanjutnya dari unsur-unsur ini bermunculan materi lain seperti besi, aluminium, tembaga, perak, emas dan muncul juga tanaman dan hewan, termasuk manusia yang diaktualkan oleh akal yang berhubungan dengan langkah ke-10. Menurut Harun Nasution, kalau kaum Mu'tazilah berusaha memurnikan tauhid dengan jalan peniadaan sifat-sifat Tuhan, berbeda dengan kaum Sufi yang mensucikan Tuhan dengan cara peniadaan wujud hakikat yang tampak selain wujud Allah, maka kaum filosof Islam yang dipelopori oleh Al-Farabi melalui teori emanasinya hendak meninggikan Tuhan dengan jalan memberikan sifat kuasa dan tidak berawal dalam diri Tuhan. Di sini dapat ditarik benang merahnya, bahwa, baik pemikiran filsafat, tasawuf dan wahyu sama-sama ingin mengokohkan kekuasaan Tuhan melalui metode yang berbeda-beda, yang membedakan adalah metode yang ditempuhnya. Rupanya tidak hanya Al-Kindi dan Al-Farabi, tetapi hal yang sama juga dijadikan pedoman oleh Ibnu Sina sebagai generasi sekaligus murid Al-Farabi. Hubungan akal, wahyu dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal nabi mampu berhubungan dengan ilmu dan informasi di luar akal manusia biasa. Secara garis besarnya akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi 2 yaitu 1. Akal praktis yang berfungsi menyelesaikan hal-hal teknis dan keterampilan. 2. Akal teoritis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. Dari akal teoritis tersebut ia mampu menangkap konsep yang tak bermateri dan kemampuan akal aktual ini dalam menangkap objek-objek yang abstrak semata-mata hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, termasuk di dalamnya adalah nabi dan filosof, atau disebut dengan akal intelektual. Melalui akal intelektual, manusia bisa menyerap hal-hal abstrak yang sama sekali tidak berhubungan dengan materi. Bagi seorang nabi dengan akal intelektualnya bisa menerima kode atau isyarat wahyu. Sedangkan upaya filosof untuk berkomunikasi dengan akal intelektual dapat dicapai melalui jalan kontemplasi dan perenungan atau melalui kegiatan berpikir mendalam terhadap sesuatu. Akal inilah yang nantinya akan menjadi modal bagi kita untuk memahami konsep kenabian atau nubuwah Al-Farabi. Secara bahasa wahyu bermakna samar atau rahasia,
sebuah pemberitahuan dari Allah secara cepat dan samar disertai dengan keyakinan yang penuh. Baik dengan perantara maupun tidak, dengar suara maupun langsung dihujamkan ke dalam hati. Wahyu dituangkan oleh Tuhan secara langsung kepada nabi pilihannya, bukan berdasarkan keinginan nabi itu sendiri, sehingga tidak diketahui oleh manusia. Wahyu merupakan bisikan Tuhan kepada nabinya sebagai pengetahuan yang cepat dan sangat halus yang muncul dengan sendirinya tanpa harus berijtihad. Para nabi diberi kemampuan akal yang cerdas untuk menerima isyarat wahyu dalam bentuk kemampuan akal intelektual, kemudian berkomunikasi dengan perilaku, sehingga kebenaran yang dihasilkan wahyu adalah kebenaran yang pasti, bukan kebenaran nisbi. Menurut Amin Abdullah, pembahasan filsafat kenabian dalam filsafat Islam merupakan pembahasan yang khas, tidak ditemui di dalam filsafat Yunani secara detail. Filsafat kenabian ini juga disinyalir sebagai jawaban atas keraguan filosof sebelumnya, yaitu Abu Bakar Muhammad Ar-Razi yang menolak adanya kenabian. Menurutnya, para filosof bisa mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan meditasi untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu tidak diperlukan kehadiran seorang nabi untuk menjelaskan kebaikan dan keburukan. Bahkan menganggap Al-Quran bukan mukjizat, melainkan adalah semacam cerita khayal belaka. Ar-Razi ingin membebaskan pemikirannya meskipun pemikiran semacam ini cenderung elitis dan inklusif yang terbatas hanya para filosof yang memungkinkan untuk melakukannya. Al-Farabi hadir dengan konsep kenabian untuk menepis keraguan Ar-Razi dan pengikutnya. Bagi Al-Farabi, nabi merupakan gelar kehormatan yang disematkan oleh Allah kepada hamba pilihannya. Kepadanya dituangkan kalam Tuhan berupa wahyu untuk disampaikan kepada makhluk di alam ini. Menurut Al-Farabi, manusia bisa berhubungan dengan metafisika melalui dua cara, yakni penalaran atau perenungan pemikiran dan imajinasi atau intuisi, yaitu ilham. Cara pertama hanya bisa dilakukan oleh pribadi terpilih yang dapat menembus alam materi untuk mencapai cahaya menuju Tuhan. Sedangkan cara kedua hanya dapat dilakukan oleh para nabi. Dengan cara kontemplasi dan latihan berpikir seseorang bisa sampai pada derajat akal, sementara melalui penelitian jiwa, pembelajaran dan latihan, jiwa akan sampai pada akal yang tinggi untuk merespon dan menerima cahaya ilahi sebagai puncak imajinasi tertinggi. Orang yang mampu mencapai derajat ini tentu hanya para nabi, bukan orang biasa secara umum. Konsep kenabian Al-Farabi ada kaitan erat dengan politik pada waktu itu, di mana ia berpendapat bahwa pemimpin yang ideal adalah para nabi atau filosof, karena ia mempunyai kedekatan dan mampu berhubungan dengan akal yang tinggi, yang merupakan sumber kebaikan. Pemimpin ideal seperti yang digagas oleh Al-Farabi memang jauh dari fakta yang terjadi, sehingga sangat sulit untuk direalisasikan. Setidaknya dengan konsep ini memberikan bekal dalam memilih seorang pemimpin. Seperti pemikir-pemikir lainnya, Al-Farabi tidak menjadi pemikir yang kebal kritik. Pendapatnya tentang imajinasi tertinggi bisa mendekatkan diri kepada akal metafisika sehingga nyaris sama antara filosof dengan nabi. Ia mendapatkan kritik dari Ibnu Taimiyah dengan argumen mukjizat kauniyah seorang nabi, seperti terbelahnya lautan oleh tongkat Musa, turunnya manisan dan burung puyuh, memperbanyak makanan dan minuman dari sela-sela jari, dibakar tidak terpanggang dan lain-lain. Itu tidak mungkin bisa dilakukan semata-mata dengan imajinasi. Walaupun bisa saja mukjizat yang termaktub dalam kitab suci bisa ditakwilkan menjadi makna lain oleh filosof. Ada banyak ragam definisi negara, bentuknya sesuai dengan latar belakang tokoh dan keilmuan yang digelutinya. Robert Bellah membagi negara menjadi 3 teori. Pertama, negara kota yang kemudian dilanjutkan oleh Al-Farabi dengan konsepsi yang dinamai dengan negara utama. Kedua, masyarakat universal yang diawali oleh Romawi dan berkembang terus hingga abad pertengahan, kemudian dilanjutkan oleh Al-Ghazali. Ketiga, negara nasional yang dimulai dari zaman setelah kekhilafahan runtuh pada abad ke-15 sampai berkembangnya prinsip nasionalis sampai saat ini.
Teori negara dipelopori oleh Ibnu Khaldun dengan teori Asyabiyah dan negara kemakmurannya. Dalam konteks filsafat Al-Farabi mengenai negara utama, ia tuangkan dalam karyanya yang monumentalnya dan banyak diilhami dari konsep Yunani, terutama konsep negara ideal Plato. Plato membangun idenya tentang negara menurut skema tubuh yang disebutnya makroantropos, sebuah gambaran yang mendominasi filsafat politik sepanjang zaman. Penduduk politik tubuh yaitu dengan pemerintah adalah kepalanya, militer adalah dadanya dan anggota tubuh lain adalah elemen negara penting lainnya. Konsep negara menurut Plato tidak lain adalah negara etik, bahwa peraturan yang menjadi dasar untuk mengurus kepentingan umum yang dipimpin oleh ide yang tertinggi, yaitu ide kebaikan atau pengetahuan. Kesimpulan, hubungan pemikiran Al-Farabi sangat erat dengan filsafat Yunani, oleh karena itu untuk memahami pokok pikiran Al-Farabi mutlak dibutuhkan dengan menyelami pemikiran filsafat Yunani. Al-Farabi adalah sosok filosof muslim yang pengetahuannya mapan, di samping ilmuwan dia juga orang yang hidup dalam kesederhanaan. Dalam filsafat metafisika, Al-Farabi berpendapat bahwa penciptaan alam ini terjadi secara emanasi atau pancaran Tuhan melalui daya akal yang tunggal dan esa, kekal dan abadi, yang disebut akal murni, kemudian menjadi alam raya yang beraneka ragam. Proses emanasi berhenti pada proses ke-10 yang dinamai akal faal. Pada proses ke-10 ini tidak lagi beremanasi karena daya kekuatan prosesnya melemah. Dari proses ke-10 ini melahirkan materi, seperti air, api, udara, tanah kemudian diikuti berbagai unsur lainnya. Pada konsep emanasi ini, nampak sekali pengaruh filsafat metafisikanya Neoplatonisme. Bagi Al-Farabi, seorang nabi, filosof dan raja adalah satu kesatuan makna, namun berbeda pendekatannya. Nabi adalah orang suci yang terpilih untuk menerima titah kebenaran berupa wahyu, sedangkan filosof melalui logika berpikirnya dapat mencapai sebuah kebenaran yang hakiki, sedangkan raja atau pemimpin adalah orang yang berkemampuan dengan kecerdasan tinggi serta kepribadian yang luhur untuk mempropagandakan kebaikan kepada rakyatnya. Dari kepribadian luhur itulah negara digerakkan, anggota tubuh sebagai menterinya, sinergisasi fungsinya akan menciptakan kebahagiaan sebagai salah satu tujuan dibentuknya negara. Konsep negaranya disebut negara utama Al-Madinah Al-Fadilah.